Pasukan Khusus Hang Tua 2, Angkatan 20, hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024, siap dimulai. Masing-masing pemimpin kompi menyiapkan pasukannya. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin kompi paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat! Laut! Naga! Laut! Laporan masing-masing pemimpin kompi kepada pemimpin apel bahwa siap mengikuti apel. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Kepada pembina apel, hormat! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Lapor, apel pembukaan kegiatan wisata Merah Putih Komando Pasukan Khusus Hang Tuah 2 Angkatan 20 tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Merah Putih. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru, pembina, pelatih, senior, dan peserta Diklat Merah Putih. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan kebugaran. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta wisata Merah Putih. Wisata Merah Putih awal kegiatan, akan tetapi dengan pandemi, dengan kegiatan macam-macam, sehingga kegiatan harus dilaksanakan di sekolah. Untuk itu nanti tahun depan kalau bisa kita laksanakan di tempat lain yang sekiranya tidak membahayakan dan nantinya membuat anak-anak nyaman. Anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, kegiatan wisata Merah Putih ini merupakan kegiatan yang positif, kegiatan yang perlu semangat, perlu inovatif. Karena apa? Setelah kalian didiklat nanti tentunya harus lebih semangat, harus bisa menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Nanti tahun depannya kalian sudah punya junior, punya adik yang nantinya bisa kamu gembleng seperti diklat pada sore hari ini. Tentunya dalam diklat ini anak-anak juga perlu diperhatikan. Arahan-arahan pembina, pendamping betul-betul diperhatikan. Di sini tidak ada kontak fisik, ya. Tanamkan jiwa
kedisiplinan, jiwa patriotisme, ya. Jadi tidak ada perpeloncoan, tidak ada. Tapi ini anak-anak dilatih untuk berdisiplin, untuk mengembangkan, ya, Kopashat yang ada di SMA Hang Tuah II. Karena apa? Dulu waktu Kopashat berdiri, inginnya Kopashat ini adalah yang terbaik, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Harapan kami seperti itu. Tapi prestasi itu juga pernah diraih, ya. Di akhir-akhir ini memang masih agak vakum. Mari dengan kita awali diklat di sekolah ini, nantinya akan lebih semangat dan lebih berinovasi untuk kedepannya. Kopashat harus maju, harus berprestasi. Harapan kami seperti itu. Laksanakan dengan baik, ya, tunjukkan bahwa kalian mampu menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik, ya. Saya rasa itu anak-anak sekalian, pesan kami supaya dicermati, difahami, sehingga kalian nanti bisa melaksanakan wisata Merah Putih ini dengan sebaik-baiknya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pukul 13.15 wisata Merah Putih Kopashat SMA Hang Tuah II kami nyatakan dibuka atau dimulai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat, nikmat, dan hidayah-Mu kepada kami, agar menjadi hamba-Mu yang berbudi luhur, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang Maha Suci, ampunilah dosa kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa bangsa dan pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur meninggalkan kami. Kabulkanlah permohonan kami ini, hanya Engkau, Tuhan, Zat yang menerima segala doa dan amal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Kepada pemimpin apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
SMA Hang Tua 2. SMA Hang Tua 2. Jadi bisa kalian baca, bisa kalian catat, dan yang harus kalian pahami yaitu tentang bukan sebanyak kalimat yang di situ, hanya saja kalian kutip yang menurut kalian mudah dicerna atau diingat. Ya, setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar, pasti. Karena memang belajar itu suatu kebutuhan yang harus atau yang selalu harus kita dapatkan. Dan tanpa kita tidak memenuhi syarat untuk belajar, kita tidak bisa untuk berkembang, ya. Jadi perlu, sangat perlu, ya, wajib. Kalau saya bilang itu wajib, hukumnya wajib. Sedikit nanti yang saya sampaikan tentang 11 secara, sebenarnya kalau usah 11, banyak sebenarnya ya. Cuma 11 ini diantaranya yang ya, yang sangat istilahnya yang harus diutamakan. Ya, bagaimana cara belajar yang efektif menurut kalian pribadi? Coba, silakan berdiri. Menurut saya ya, yang pertama itu harus memberikan kewajiban pada yang nyaman, terus habis itu belajarnya itu baru ya ada pengen juga seperti kan full belajar seperti itu tapi dikasih waktu lah berapa menit, terus kita istirahat terus sebentar, itu nanti kita baca lagi. Terima kasih untuk jalan dulu. Artinya di situ jelas kan? Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Artinya berarti kamu di situ belum bisa memanage waktu. Istilahnya kalau hari ini ada tugas matematika, ya udah dikerjakan hari ini juga, kecuali gurunya bilang ini boleh dikerjakan di rumah, besok pagi dikumpulkan, itu silakan. Ya, tapi kalau kamu tipe orang yang bisa memanage waktu dengan baik, ada guru seperti itu ya diselesaikan hari itu juga. Karena apa? Kamu di sekolah itu ketemu Senin sampai Jumat, belum lagi kamu ada kegiatan di masjid ini, ya kan? Terus yang terakhir itu lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Artinya yang saya bilang tadi, sebisa apapun kalian jangan takut untuk berani untuk mencoba, ya. Matematika sesulit apapun coba, fisika sesulit apapun coba, semua mata pelajarannya. Kalau kamu belum pernah coba pasti tidak bisa mengalami. Artinya kamu malah di belakangnya mencicil, malah cuma ikuti arus saja. Di situ berarti kamu nanti ciri-ciri orang yang lambat untuk berkembang. Ya, bisa dipahami ini ya. Nah, ini tidak ada beda jauh dengan yang sebelumnya. Artinya bagi waktu belajar itu, kalau di saya biasanya kita kasih ini, kalau di olahraga kita kasih silakan kamu bikin program latihan untuk olahraga. Ini salah satunya, belajar untuk istilahnya memanage waktunya. Sama dengan ini secara umum, yaitu kalian susun sendiri jadwal belajar dan targetmu untuk 1 tahun ke depan itu mau kemana. Ini dari awal, aku itu pengen masuk ke masjid, tujuannya kemana? Itu harus ditata, ya. Di masjid itu sebenarnya ada atau aturan yang harus kamu penuhi dan harus wajib dilakukan tanpa kecuali. Itu ada kan dijelaskan sama kakak. Berdiskusi artinya banyak sekali, bisa kalian baca di situ ya. Jadi yang disebut di awal tadi, cara belajar itu kan ada yang di keramaian, kesepian, atau bahkan ada yang belajar dengan musik, itu macam-macam di situ. Ya. Selain itu juga berdiskusi di sini bisa dikatakan kamu bisa sharing-sharing ke teman-teman.
salah dalam penerapan apapun itu. Jangan cuma dihafal. Kalau kamu hafal, percaya apa yang saya sampaikan hari ini atau malam ini, kalau cuma kamu hafal tapi nggak kamu pahami, keluar dari aula pasti nggak akan itu lagi. Saya sudah bilang sama kakakku nanti, keluar dari sini aja tanya orang itu satu persatu tentang apa yang saya sampaikan. Kalau nanti di situ ada yang sama sekali nggak paham, laporan ke saya. Ya, makanya itu coba simpan di otak kalian masing-masing. Pahami semua hal, apapun itu, tapi tidak usah dihafali. Nah, sama dengan yang diskusi, ada hubungannya. Jangan malu bertanya ke siapapun itu. Jangan menganggap siapa yang mau di depan itu siapa, baik itu muda atau tua. Silakan pertama jaga. Yang kedua, jangan malu bertanya. Ya Pak, Jadi tanya Pak, kan tadi yang urutan agama itu menyusun jadwal dan target pelajaran. Nah itu kadang kita itu kayak mas itu Pak, kalau di masa pelajaran itu. Biar kerja mas itu Pak. niatkan dulu. Kamu di sini sebagai calon pemaska, niatkan dulu badannya kemana. Ya, terus kalian itu harus membanggakan sama orang tua, itu yang pasti. Ya, niatkan dulu mulai sekarang. Niatkan. Kalau kamu gak ada niat, ya udah. Nanti kakakmu yang nanti jadi kasihan. Ya, mulai malam ini gak ada kata terlambat. Niatkan dulu. Kamu di sini mau jadi apa, nanti kemana, terus apa yang kamu berikan untuk sekolah, itu yang harus kamu pikirkan. Ya. Nah, di sini ini sama halnya dengan mental. Kalau saya ngomong sama halnya dengan mental ya. Coba terus meski gagal. Istilahnya kalau nanti kamu sudah dilantik, ya udah dinyatakan sebagai anggota Kopaska, ya. Kamu lomba, kalah, gak usah nangis. Itu pesan saya, karena saya masih melihat bapak sering nangis itu. Ya, nangis itu berarti kamu bukan mentalnya atau apa enggak. Ketika kamu sudah meneteskan air mata yang hasil dari kegagalan, itu membuat mentalmu lama-kelamaan berkurang. Sama dengan belajar. Yang ke-9, nah kalau kita ngomong sekolah harus punya itu. Sukai mata pelajaran, bukan sukai teman. Ya, bukan sukai pacar atau siapa. Konsen dulu. Kamu di sini tuh tugas utamanya belajar. Terlalu banget pacar. Ya, sama seperti yang kita bilang. Kalau dulu saya solusikan begini, pacaran itu sebagai motivasi. Kalau sekarang mungkin tidak bisa, beda tahun. Ya, karena saya tahun 2011, kalian di sini tahun 2020, udah berapa tahun? Beda, masanya beda. Cuma saya ngasih gambaran aja. Saya motivasinya di mana Pak? Saya berangkatnya bisa pagi, pulangnya bisa nggak sendirian, itu aja. Jadi sekarang saya belajar di situ. Dan hasil memang saya salah satunya 11 ranking terbaik di SMA 1 Krian, tapi di IPS. Waktu itu ada IPS, ada IPA, ada bahasa, ada seni kelas-kelasnya ya. Sukai mata pelajaran, nggak harus semua 17. Kalian kan 17 kan di sini ya, nggak harus 17. Tapi kalau memang syukur-syukur 17 bisa terbaik ya. Tapi kalau kan cukup 1, 2, 3 kan. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nanti itu yang menentukan kalian besok mau kemana. Ya. Lanjut. Yang ke-10, membuat kesimpulan. Artinya di sini dari semua kegiatan kalian, ya, dari agenda kalian, jadwal kalian, target kalian kemana, besok mau kemana, itu disimpulkan semua. Apakah di situ bisa kamu lakukan? Selalu dilatih. Kalau kamu nggak pernah dilatih dengan belajar, cuma nunggu tugas dari guru-guru, ya, itu ya susah untuk berkembang. Berlatih itu sekarang zaman Gen Z. Di Google kamu ketik contoh soal matematika, keluar semua. Kalau kamu nggak ada ya, kita harus berperpus, kita harus sewa atau pinjam buku ya kan. Kalau sekarang itu kalau kamu sama istilahnya lihat TV, tinggal ketik atau nggak ngomong ini ya, Google, saya pengen ini soal cerita ini keluar di situ, ya kan? Ini yang paling terakhir
Mungkin nanti ada satu, yaitu yang ke-12 berarti ya. Coba latihan soal yaitu untuk menguji atau memecahkan masalah. Ya, paham ya? Biasa terus kemampuannya. Contohnya kalau di kelas ini ya, kalau kamu fisikmu kurang, ya bikinlah program latihan. Kalau susah-susah ya bisa minta tolong bareng, bisa ke guru siapa, pasti dibantu. Pas saya itu masih kalau disuruh jogging sama kakak itu baru 1, 2 udah capek. Kalau nggak capek gimana caranya? Kasih nanti latihan. Ya, itu gunanya kita di sini. Jadi kalian silakan bertanya, interaksi dan lain. Ya, nggak bakal kamu tanya misalnya, harus itu nggak bakal. Ya, jadi silakan bikin atau coba latihan soal apapun itu. Kalau kita hubungannya sama akademik, ya carilah di situ matematika, biologi dan lain-lain. Di Google buatnya. Kalau kamu malas atau perpus, ya di Google aja kelas baca-baca. Daripada HP ya kan. HP itu memang kalau sekarang nggak bisa dipungkiri untuk bahkan saya sendiri pun masih kadang-kadang juga main HP. Itu pun tapi kalau udah sangat-sangat jenuh, artinya benar-benar free, gak ada kegiatan, semua pekerjaan selesai, itu baru HP saya. Di luar ini yang paling inti, ya kesimpulannya, satu diniatin dari hati, yang kedua berusaha semaksimal mungkin, ya. Yang ketiga jangan lupa berdoa. Paham ya? Ada pertanyaan? Pertanyaan itu bagaimana kita bisa meminati perasaan yang awalnya tidak suka, tapi itu tidak suka. Dengan kita matematika seperti itu. Baik, bagaimana cara menyukai pelajaran yang itu ya, istilahnya nggak suka jadi suka. Ya dikenali dulu pelajarannya itu seperti apa, rumitnya seperti apa, caranya bagaimana. Ya, awal mulanya itu ya sama, kenalan dulu lah sama pelajarannya itu. Sama aja dengan saya itu selalu memberikan prinsip. Orang yang awalnya nggak bisa olahraga harus bisa olahraga, itu prinsip saya. Selama mengajar udah 8 tahun ini, yang nggak bisa misalkan roll depan harus bisa. Meskipun kita cuma ketemunya 2 minggu kan ya, 2 kali pertemuan itu harus bisa. Gimana caranya? Ya saya harus berusaha maksimal. Seperti halnya kayak orang-orang yang saya ajar itu, Pak saya takut ini, ya gini loh caranya. Kalau senang lantai itu harusnya gini, inilah. Berarti untuk bisa suka itu harus mengenal dulu. Ya, matematika itu seperti apa ya kan. Terus nanti kalau kita sudah masuk ke dalam matematika itu efek atau manfaatnya apa itu kita pelajari di situ. Ya, semua kalau matematika saya rasa harus suka semua. Kenapa? Karena semua kehidupan kita itu selalu ada hitung-hitungannya. Matematika ya, jadi harus disukai. Kata paham Pak. Ya paham, jangan dihafal. Kalau kamu hafal juga rumit 1 tambah 1, kalau pas otak nggak bisa berpikir, bisa jawabannya 3, bisa 4, bisa 5 ya. Padahal soalnya itu uang Pak 1 tambah 1. Paham ya? Jadi disukai dulu. Pelajarannya seperti apa, dicarilah. Matematika itu pelajarannya seperti apa kalau kita tahu rumus-rumusnya. Terus kalau kita nanti menguasai matematika, dapatnya untuk pekerjaannya lebih mudah atau apa. Jadi nanti kamu suka di situ. Mapel apapun. Ya, begitu ya berkemudian. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kalau dicermati, ya dilakukan, jangan dihafalkan. Dilakukan. Paham ya? 1 niat, 2 ditata semua, yang ketiga berdoa. Paham ya? Baik. Terima kasih untuk hari ini. Selamat